Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada hewan. Nah, sistem reproduksi pada hewan ini terbagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan perkembangbiakan ini biasanya terjadi pada hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Perkembangbiakan generatif umumnya terjadi pada hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrata. Nah, pada perkembangbiakan ini melibatkan alat kelamin jantan dan betina dan ditandai oleh adanya peristiwa fertilisasi. Nah, pada materi ini saya akan lebih spesifik membahas tentang reproduksi seksual pada hewan vertebrata. Nah, reproduksi seksual pada hewan vertebrata itu diawali dengan perkawinan yang diikuti dengan terjadinya fertilisasi. Nah, fertilisasi tersebut kemudian menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Nah, fertilisasi ini pada vertebrata dapat terjadi secara eksternal dan internal. Yang pertama, fertilisasi eksternal merupakan penyatuan sperma dan ovum yang terjadi di luar tubuh hewan betina, yakni berlangsung dalam suatu media cair, misalnya air. Contohnya pada ikan dan amfibi. Nah, sedangkan fertilisasi internal merupakan penyatuan sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Hal ini dapat terjadi karena adanya peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Fertilisasi internal terjadi pada hewan yang hidup di darat atau terestrial, misalnya hewan dari kelompok reptil, aves, dan mamalia. Nah, setelah fertilisasi internal, ada 3 cara perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya, yaitu dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Ovipar merupakan embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Nah, telur dikeluarkan dari tubuh induk betina lalu dierami hingga menetas menjadi anak. Ovipar terjadi pada burung dan beberapa jenis reptil. Nah, selanjutnya vivipar atau beranak. Vivipar merupakan embrio yang berkembang dan mendapatkan makanan dari dalam uterus atau rahim induk betina. Setelah anak siap untuk dilahirkan, anak akan dikeluarkan dari vagina induk betina. Contohnya hewan vivipar adalah kelompok mamalia, hewan yang menyusui, misalnya kelinci dan kucing. Yang ketiga, ovovivipar, bertelur dan beranak. Ovovivipar merupakan embrio yang berkembang di dalam telur, tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betina. Embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang berada di dalam telur. Setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induknya dan anak akan keluar dari vagina induk betinanya. Contoh hewan ovovivipar adalah kelompok reptil, kadal, dan ikan hiu. Nah, di sistem reproduksi pada hewan vertebrata ini, saya mengambil contoh hewan vertebrata yaitu aves. Nah, sistem reproduksinya yaitu pertama sistem genitalia jantan. Stem testis berjumlah sepasang, berbentuk oval atau bulat. Sebagian permukaannya licin, terletak di sebelah ventral lobus penis bagian paling kranial. Pada musim kawin ukurannya membesar. Nah, selanjutnya saluran reproduksi tubulus mesonervus membentuk ductus efferent dan epididymis. Ductus Wolff bergelung dan membentuk ductus deferens.
Pada burung-burung kecil, ductus deferens bagian distal yang sangat panjang membentuk sebuah gelendong yang disebut glomere. Nah, yang kedua sistem genitalia betina. Ovarium selain pada burung elang, ovarium aves yang berkembang hanya yang kiri dan terletak di bagian dorsal rongga abdomen. Nah, saluran reproduksi oviduk yang berkembang hanya yang di sebelah kiri, bentuknya panjang, bergulung, diletakkan pada dinding tubuh oleh mesosilfing dan di bagian dan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian anterior adalah infundibulum yang punya bagian terbuka yang mengarah ke rongga salom sebagai ostium yang dikelilingi oleh fimbre. Nah, kelompok burung merupakan hewan ovipar. Walaupun kelompok burung tidak memiliki alat kelamin luar, fertilisasi tetap terjadi di dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka. Nah, pada burung betina hanya ada satu ovarium, yaitu ovarium kiri. Ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil, yang disebut rudimeter. Ovarium diletaki oleh suatu corong penerimaan ovum yang dilanjutkan oleh oviduk. Ujung oviduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Pada burung jantan terdapat sepasang testis yang berhimpit dengan ureter dan bermuara di kloaka. Fertilisasi akan berlangsung di daerah ujung oviduk pada saat sperma masuk ke dalam oviduk. Nah, ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Saat perjalanan menuju kloaka di daerah oviduk, ovum yang telah dibuahi sperma akan dikelilingi oleh materi cangkang berupa zat kapur. Nah, telur dapat menetas apabila dierami oleh induknya. Suhu tubuh induknya akan membantu pertumbuhan embrio menjadi anak burung. Anak burung menetas dengan memecah kulit telur dengan menggunakan paruhnya. Anak burung yang baru menetas masih tertutup matanya dan belum dapat mencari makanan sendiri serta perlu di sarang oleh induknya. Itulah materi tentang sistem reproduksi hewan. Nah, tadi materinya sistem reproduksi hewan vertebrata. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.